Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa sadaqallahul azim. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Artinya dalam kata lain, kita belum juga mau bertawakal kepada Allah, menjalankan petunjuknya, sedang kesemuanya itu sudah dipersiapkan lengkap bagi kita. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk yang lengkap demi untuk disebarluaskan dan diunggulkan di atas setiap agama dan pikiran manusia, dan Allah cukup menyaksikan tentang hal itu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuatan dan kebesaran kami di angkasa raya dan pada diri mereka sendiri sampai mereka meyakini bahwa Allah itu benar dan agamanya itu benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup bagimu wahai manusia bahwa Allah itu adalah maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara pimpinan, saudara pengurus Ta'miriyah Masjid Kemayoran, siswa-siswi yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelum saya mulai acara saya, maka saya mohon dari siswa-siswi suatu permohonan yang saya kira ringan untuk dilaksanakan, yaitu meminjamkan pendengarannya. Saya cuma mohon dipinjami telinga yang akan mendengar sepenuhnya acara ini, dan jika dalam ceramah saya nanti ada yang kurang jelas, saya harap ditanyakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat ini akan memberi rahmat dan barakahnya sebelum kita keluar dari ruangan ini. Saudara-saudara yang terhormat, acara yang diberikan kepada saya temanya adalah remaja Islam masa kini dalam pandangan Islam. Saya lebih setuju kalau redaksinya dirubah, dan dari ceramah ini nanti baik muqaddimahnya maupun natijahnya saudara akan dapat memahami jawaban atau kupasan dari tema yang telah diberikan ini kepada saya.
Sebagai mukaddimah, saya terangkan bahwa permainan dan perputaran dalam dunia dan bumi Allah ini, di antara iman dan kufur, sejak beribu-ribu tahun, dan khususnya sejak lahirnya dan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sekarang sudah mencapai babak final. Babak final yang menentukan siapa akan menang total dan siapa yang akan kalah. Kalah di bidang akidah, bukan seperti kalah dalam permainan sepak bola atau voli misalnya. Akidah akan menyangkut filsafah. Filsafah akan menyangkut kebudayaan dan peradaban sekaligus. Abad ini adalah abad yang menentukan dan hampir diaksiomakan bahwa abad ini adalah abad kebangkitan Islam dan kemenangannya di babak final ini. Sebab zaman sudah akhir, pergolakan semakin pesat di antara jahiliyah dan Islam, tidak ada tiganya. Jadi pergolakan dunia sekarang ini, walaupun memakai sebab ekonomi, politik dan sebagainya, namun yang main adalah jahiliyah dan Islam, iman atau kufur, tauhid atau taslis dan ilhad. Karena itu kita kaum muslimin sudah dibantu oleh Allah yang menata fakta-fakta dan kenyataan serta kejadian-kejadian di dunia sekarang untuk meyakinkan diri bahwa kemenangan itu adalah di pihak Islam. Semua keadaan yang sekarang berjalan di dunia membuktikan kebenaran apa yang saya katakan ini tadi. Bahkan kemenangan ini sudah disinyalir oleh pemikir-pemikir barat sejak lebih dari 30-40 tahun yang dahulu. Satu contoh, salah seorang bernama Paul Schmidt, seorang berkebangsaan Jerman, seorang Masehi yang fanatik, menulis sebuah buku tahun 1936. Jadi kira-kira 44 tahun dari sekarang. Judulnya Islam adalah Kekuatan Masa Depan. Ringkasnya buku itu sebagai berikut. Ada 3 unsur kekuatan yang ada pada Islam. Pertama, pada dirinya sendiri sebagai agama, sebagai khuluf, kepercayaan mutlak, dan sebagai dari syariatnya dalam norma-norma yang ditentukan untuk moral dan akhlak, kepercayaan mutlak pengikutnya, dan dalam daya pemersatu yang ada dalam agama ini, pemersatu antara antar bangsa. Belum ada satu kebudayaan atau filsafat yang bisa mempersatukan internasional dengan cara yang simple tetapi praktis. Salat diatur dengan satu bahasa, menghadap satu arah, dan dengan gerak yang sama.
internasional, baik yang di England, maupun di Italia, maupun di Meksiko, maupun di negeri Tibet dan Cina, Timur Tengah dan Indonesia, sama arah yang dihadapi, yaitu Ka'bah. Bahasa yang dipakai, bahasa kesatuan, bahasa Al-Quran. Jadi kalau saya sekarang makmum di salah satu jamek di Peking, saya akan mengerti imam sudah bilang waladhdallin, saya bilang amin. Atau saya menjadi imam, mereka mengerti bahasa yang saya pakai. Geraknya begitu teliti dan tidak memenatkan dan tidak memayahkan badan. Anatomis pantas. Daya pemersatu ini diiringi juga oleh yang lain. Kongres Internasional Islam di Mekah tiap tahun. Jadi sejak ribuan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun itu kongres akan berjalan di Mekah. Pada detik-detik tertentu manusia disuruhnya berpakaian yang sama. Raja di samping tani, sholat bersama di tempat yang satu, tempat yang bersejarah, tempat pergolakan para nabi dan para aulia dan orang-orang suci. Kemudian kata Schmidt, ini salah satu kekuatan yang ada pada Islam itu sendiri. Yang kedua, berlimpah ruahnya sumber-sumber kekayaan alamiah yang terdapat di dunia Islam, yang membentang dari Atlantik sampai ke Teluk Persia dan sampai ke Lautan Pasifik di perbatasan Indonesia. Dan betapa itu dapat merupakan unit ekonomi yang maha dahsyat, yang utuh dan kuat